Apakah kakek memarahimu? Aku harap dia melakukannya. Alexa duduk dan memeluk Kenzi. Kakek memberiku kekuatan dan dorongan. Suamiku, aku benar-benar tidak tahu berapa banyak karma baik yang telah aku simpan untuk menikahimu dan mendapatkan keluarga yang luar biasa. Kenzi dengan lembut menepuk punggungnya sambil mengendurkan alisnya yang awalnya tegang. Dia akhirnya melakukan sesuatu dengan benar. Alexa tertawa dan menangis. Pada akhirnya, dia akhirnya tenang dalam pelukan Kenzi. Setelah itu, Alexa menerima panggilan telepon dari Amanda yang menanyakan tentang situasinya. Alexa, tahukah kamu bahwa kamu membuatku sangat takut? Media yang tidak bermoral mencoba menimbulkan masalah lagi. Awalnya aku ingin membantumu menyelesaikan masalah, tapi untungnya penggemarmu mengalahkanku dan membelamu. Alexa masih tidak menyadari bagaimana reaksi masyarakat. Aku baik-baik saja, Bu. Aku percaya Kenzi akan menjagamu dengan baik. Kamu bersikap baik dan dengarkan dia, oke? Amanda mengingatkan. Oke. Orang terakhir yang dihubungi adalah Ayu Gani. Tampaknya, siapapun yang ada hubungannya dengan Alexa benar-benar mengkhawatirkannya. Bahkan musuhnya, Stephen, yang memulai hidup baru dengan bekerja di studio foto, mau tidak mau membelanya setelah dia melihat berita tersebut. Alexa memang wanita yang kejam. Begitu kejam hingga dia dengan paksa menyelamatkan moralku. Aku tidak sabar menunggu kalian semua menyerangnya, karena dengan begitu kalian akan bisa melihat bagaimana dia sebenarnya. Aku membuntutinya selama berbulan-bulan dan menyaksikan kejahatan dunia. Tapi aku tidak pernah membayangkan, pada akhirnya, satu-satunya orang yang peduli pada harga diriku adalah Alexa. Saya benar-benar perlu mengutuknya. Saya ingin mengutuknya agar memiliki lebih banyak anak. Mari kita lihat bagaimana media menangani hal itu. Media saat ini sudah tidak terkendali lagi. Begitu postingan Stephen naik, menarik banyak diskusi. Lagi pula, semua orang tahu betul bagaimana studio Black Label pernah melekat pada Alexa. Ketika berbicara tentang membuntuti orang, semua reporter saat ini tidak bisa dibandingkan dengan Stephen. Karena seorang senior di industri memberikan pendapatnya, mereka hanya bisa mundur dan tutup mulut. Alexa juga melihat postingan Stephen dan merasa sangat tersentuh karenanya. Ternyata karma itu memang ada. Jika itu masalahnya, bisakah karma memberinya seorang anak? Mulai saat ini dan seterusnya, aku ingin kamu meletakkan ponselmu dan mendengarkanku. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Setelah semua orang selesai menunjukkan kepedulian mereka terhadap Alexa, Kenzi tiba-tiba duduk di tepi tempat tidur dan bertanya padanya dengan nada serius, apakah kamu pergi bersama Natalie ke Rumah Sakit Indonesia kemarin untuk melakukan tes darah HCG? Alexa menganggukkan kepalanya, tidak yakin mengapa Kenzi menanyakan hal ini. Kamu menerima telepon dari Rumah Sakit Indonesia. Saya mengangkatnya. Saat itu, dokter menyimpulkan bahwa kamu hamil. Alexa terdiam. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya teringat senyum di wajah Kenzi di pagi hari. Tapi, rumah sakit lain ini mengatakan, saat kamu sedang tidur, aku mengunjungi Rumah Sakit Indonesia dan mengambil laporan medismu. Aku juga berbicara dengan dokter tentang hasil tesmu. Dokter sangat yakin bahwa kamu hamil. Kenzi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya sebelum melanjutkan. Dengan lembut, dengan laporan medismu di rumah sakit lain yang bocor begitu cepat, aku merasa ada yang merencanakannya. Jadi, hal terpenting yang harus kami lakukan saat ini adalah menjalani pemeriksaan lagi. Tatapan Alexa yang awalnya membosankan tiba-tiba bersinar dengan secercah harapan. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja. Lalu tunggu apa lagi? Ayo berangkat sekarang juga. Alexa segera membuang selimutnya, tapi Kenzi menghentikannya. Diamlah, biarkan aku membantumu. Hati Kenzi terasa sakit saat melihat matanya yang merah dan bengkak.
Dia kemudian mengambil atasan longgar dari lemari untuknya dan berlutut untuk membantunya mengenakan sepatu. Alexa menatap kepala Kenzi yang menunduk dan menjadi emosional. "Kamu tidak perlu memanjakanku seperti ini." Kenzi perlahan mengangkat kepalanya dan menatap matanya dengan lembut. "Selama aku bisa melakukannya, betapa aku berharap bisa melakukan segalanya untukmu." Alexa membantunya berdiri sebelum melingkarkan lengannya di pinggangnya. Pasangan itu kemudian meninggalkan villa dan menaiki mobil yang disiapkan oleh Amelia. Kali ini, Kenzi mengatur agar Alexa diperiksa di Rumah Sakit Indonesia. Agar tidak memperingatkan siapapun, dia memastikan mereka tidak menonjolkan diri di dalam mobil yang relatif normal. Pada saat ini, Alexa akhirnya melihat berita yang tersebar tentang dirinya. Media yang tidak bermoral membuat berita tentang penyakitnya diketahui hampir semua orang. Namun, reaksi para penggemarnya membuatnya cukup senang. "Penderitaanmu akhirnya terbayar. Ini bukti bahwa statusmu di industri hiburan tak lagi mudah tergoyahkan." Alexa menganggukkan kepalanya. Saat ini, yang ia rasakan hanyalah rasa syukur. Para penggemar ini sudah seperti keluarga bagiku. Meski aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya, aku harap aku bisa membuat mereka bahagia. Kenzi, mulai sekarang, mari berikan lebih banyak manfaat kepada penggemarku. Agensi akan mengaturnya. Kenzi tersenyum sambil memegang tangannya. Setelah itu, Alexa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Emosinya saat itu lebih gugup dibandingkan apa yang dia rasakan pagi itu. Siapapun akan bisa memahaminya. Bayangkan beralih dari persiapan yang bahagia untuk seorang anak, hingga diberitahu bahwa dia sulit untuk hamil, hingga kemudian diberitahu bahwa selama ini dia memiliki seorang anak di dalam perutnya. Tiba-tiba, Alexa tidak tahu lagi siapa yang harus dipercaya. "Jangan takut. Kami sudah mendengar hasil terburuknya. Tidak akan lebih buruk lagi." Alexa menggenggam erat tangan Kenzi, tiba-tiba merasa jauh lebih percaya diri. Dia benar. Hasil terburuknya adalah rumor yang beredar tentang dirinya, bahwa dia tidak dapat mempunyai anak. Apalagi yang lebih buruk dari itu, setelah setengah jam, rumah sakit mengatur agar pasangan tersebut memasuki ruang USG bersama. Alexa diperiksa oleh dokter yang sebelumnya memeriksa laporannya dan Kenzi juga diizinkan masuk. Berbaring di tempat tidur, Alexa merasakan jantungnya hampir berdetak kencang. Saat pemindai sedingin es mulai bergerak melintasi perutnya, dia merasa seperti akan pingsan. "Bisakah kamu melihatnya? Titik di tengah ini adalah anakmu. Saat ini masih berupa embrio, tapi sehat." Nona Alexa sama sekali tidak memiliki masalah dengan ketebalan rahimnya dan pastinya tidak memiliki tumor. Rahimnya terlihat bagus. Yang jelas kalian berdua menjalani pola hidup yang sehat. Jadi, jangan khawatir, selain sedikit kurus, sama sekali tidak ada yang salah. Dokter menunjuk titik hitam di layar saat dia menjelaskan. Tidak diragukan lagi, Nona Alexa pasti sedang hamil. Faktanya, kandungan kamu kira-kira berusia 45 hari. Mendengar hasil ini, Alexa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ternyata, dia punya anak di perutnya. Dia sudah punya anak. Kenzi tidak mengatakan apapun. Dia hanya memeluk Alexa. Dia juga tidak bisa berkata-kata. Beruntung dia melakukan tes darah dengan Natalie, jika tidak, apalagi yang menunggunya. "Tenang dulu dan biarkan aku menyelesaikannya." Dokter itu tertawa ketika dia melihat pasangan itu saling berpelukan. Pasangan muda selalu bereaksi dengan cara yang sama, ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan menjadi orang tua. "Jadi, aku mengerti bagaimana perasaanmu." Kenzi melepaskan Alexa dari pelukannya dan membantunya merapikan pakaiannya. Dokter kemudian menyimpan peralatannya, membawa pasangan itu ke kantornya dan menutup pintu. Sesuai prosedur normal,
Laporan USG bisa langsung diambil dan tertera nama pasien serta nomor pasien. Tidak mudah membuat kesalahan kecuali kebetulan ada orang lain dengan nama yang sama persis. Jadi, kamu perlu mencarinya. Tentang bagaimana Nona Alexa menerima laporan yang bukan miliknya. Jadi, dokter, maksud kamu, laporan yang bocor itu bukan milik saya? Alexa dengan cepat memahaminya dan menunjukkan poin utamanya. Tentu saja tidak. Jika kamu membandingkan laporan itu dengan laporan ini, kamu dapat melihat dengan jelas bahwa itu nyata. Tetapi itu bukan milikmu, jelas dokter itu dengan sabar. Tentu saja, kami tidak dapat menghilangkan kemungkinan bahwa seseorang telah disuap untuk memberikan laporan yang salah kepada kamu. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.